Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahli sidqi wal wafa. Asyhadu la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia, dan kesempatan. Di antaranya kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita sudah berada di malam ke-24. Alhamdulillah. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama 23 hari yang lalu, puasa kita, tilawah kita, sedekah kita, infak kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kelak nanti kita berharap mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di penghujung Ramadan ini, alhamdulillah, saya lihat jamaah masjid Baitul Ghaffar tidak maju, masih istiqomah dari saf awal sampai terakhir. Kalau bandingkan masjid yang lain, masya Allah, makin di ujung terakhir itu safnya makin maju. Alhamdulillah jamaah sekalian, amal ibadah di bulan Ramadan ini seharusnya dan sepantasnya sebagai orang yang beriman itu ikut makin meningkat amal solehnya. Maka diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang jalankan ibadah puasa, ada peringatan keras dari baginda Rasulullah nanti ketika bulan Ramadan. Lihat saja, dan mungkin ada di antara kita, mudah-mudahan tidak, banyak orang yang menjalankan ibadah puasa kata Rasulullah tapi tidak memiliki nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin, banyak orang menunaikan ibadah puasa, laisa lahu min siyamihi, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, tidak mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa al-ju', kecuali lapar, hanya menahan lapar dan haus saja. Kalau di hadis yang lain redaksinya illa al-ju' wal 'atash, dia mendapatkan hanya lapar dan haus saja, tidak lebih dari itu. Mulai subuh sampai maghrib dia tahan lapar dan haus saja, tapi tidak mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita khawatirkan. Maka sesungguhnya makna puasa, hakikatnya makna puasa jemaah sekalian, itu tidak hanya menahan lapar dan haus mulai subuh sampai maghrib, melainkan menahan dari maksiat seluruh anggota badan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kepala, kita tahan diri untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sesungguhnya amanah puasa yang hakiki, sehingga puasanya betul-betul mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, mulai subuh kita tahan lapar dan haus tapi tidak ada nilainya, percuma kata Rasulullah.
Maka perlu diperhatikan ibadah puasa kita. Puasa yang seperti apa yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anggota badannya tidak dijaga dari maksiat kepada Allah. Matanya mungkin melihat yang tidak berfaedah dan bahkan mengandung dosa. Dan itu bisa mengurangi nilai pahalanya, puasanya. Kemudian lisannya tidak dijaga. Mungkin mencaci maki, memfitnah, kata kasar, marah pada anaknya misalnya. Itu bisa mengurangi nilai pahala puasa kita. Jengkel sama anak kita, itu ujian jamaah sekalian, dan itu bisa mengurangi nilai pahala kita di sisi Allah Subhanahu. Kalau setiap hari sering marah, sering menggunjing, ya, ghibah, na'udzubillah, maka puasanya tidak ada nilainya. Bahkan bisa malah dosa yang dia dapatkan selain lapar dan haus saja. Maka perlu kita dijaga, perlu kita jaga jamaah sekalian. Mungkin tangannya yang mengambil bukan haknya, mungkin tangannya yang mentandatangani yang bukan selayaknya untuk ditandatangan. Itu bisa jadi hal bisa mengurangi pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tangan kakinya melangkah kepada tempat yang maksiat. Itu bisa jadi sebagai sebab pahala puasa kita tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, diingatkan betul-betul jemaah sekalian di hadis yang lain, kalau mau mendapatkan potensi dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh dosanya melalui ibadah puasa, cukup syaratnya dua, kata Rasulullah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di sisi lain diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan," barang siapa yang menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, puasa Ramadan, bukan puasa sunnah Senin Kamis atau puasa Daud, khusus puasa Ramadan. Dispesifikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan," barang siapa yang menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, imanan, syarat yang pertama atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, ibadah puasa ini bukan hanya orang muslim yang menunaikan ibadah puasa, termasuk agama non muslim pun menjalankan ritual ibadah puasa. Tetapi syaratnya kalau mau terima ibadah puasanya beriman, kata Allah. Imanan, atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wahtisaban, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah seharusnya. Makanya peringatan keras di hadis yang saya sampaikan tadi. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua itu wahtisaban, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika dua ini ditunaikan dengan sungguh-sungguh, maka berpotensi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya yang lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya yang telah lalu. Masalah ibadah puasa ini kalau sungguh-sungguh kita tunaikan atas dasar iman dan mengharap ridho Allah semata, maka punya potensi diampuni semua dosa kita, jemaah sekalian. Maka wajar di ayat kewajiban tentang puasa itu sehingga dikategorikan amalan puasa saja, dikategorikan sebagai la'allakum tattaqun, wajah sebagai orang yang bertakwa. Karena kenapa? Mustahil orang yang menjalankan ibadah puasa bermaksiat, mustahil. Seharusnya orang yang menjalankan ibadah puasa itu hawa nafsu kan ditahan, ditekan. Karena yang menggojolak, mengarahkan kepada maksiat itu nafsu kita. Maka ibadah puasa ini yang menahan itu untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan hadisnya kata Rasulullah, itu ibadah pagi sampai malamnya.
mulai malam sampai paginya diingatkan oleh Rasulullah. Ibadah sholat tarawih yang kita tunaikan barusan. Kata Rasulullah SAW, dan banyak orang menunaikan ibadah sholat tarawih tapi tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa rubba qa'imin, kata Rasulullah, dan banyak orang menunaikan ibadah sholat malam, khususnya tarawih di hadis ini dispesifikkan ibadah sholat tarawih. Laisa lahu min qiyamihi, dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dari ibadah qiyamulnya, dari ibadah sholat tarawihnya, illa sahar, kecuali begadang saja, capek saja yang didapatkan, tapi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu diperhatikan jemaah sekalian. Ibadah sholat tarawih yang seperti apa yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, coba menata niat kita. Apakah hanya karena Allah atau karena yang lain? Maka diingatkan oleh Rasulullah di hadis yang lain, khususnya di sholat tarawih, man qama Ramadan, barang siapa menunaikan ibadah sholat tarawih di bulan Ramadan atas dasar imanan wahtisaban, atas dasar imannya kepada Allah, dia menunaikan sholat tarawih atas dasar imannya, bukan atas dasar yang lain. Wahtisaban, dan mengharap ridha Allah. Ini syaratnya dua itu, termasuk ibadah sholat tarawih kita tunaikan jemaah sekalian atas dasar iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dorongan iman ini, kerjanya iman itu jemaah sekalian, itu mengarahkan kepada kebaikan. Mustahil iman itu mengarahkan kepada kemaksiatan. Mustahil, karena iman ini menuntun kepada kebaikan. Kalaupun ada kejelekan, itu bukan iman yang dituntun, tapi nafsu kita. Maka diingatkan oleh Rasulullah SAW, atas dasar imanan wahtisaban, atas dasar iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dan punya potensi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya yang telah lalu. Ibadah pagi subuh sampai malamnya itu puasa, ibadah malamnya salat tarawih sampai subuh itu ibadah puasa. Kalau kita menjalankan dua-duanya ini, salat puasa dengan karena iman dan harap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan salat tarawih karena atas dorongan iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan punya potensi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa kita. Mari di penghujung Ramadan ini tinggal 1 pekan lagi jemaah sekalian, kita tingkatkan amal soleh, tilawah kita, salat sunnah kita, puasa kita, infak sedekah kita. Yang terbaik kalau tidak punya harta, kita nafkahkan diri kita. Dengan cara apa? Tingkatkan amal soleh. Gak ada yang lain jemaah sekalian. Maka di momentum yang terakhir ini, apalagi pesan di 10 terakhir jemaah sekalian, ada suatu momen malam, kalau kita beribadah di malam itu, kita sama halnya beribadah 80 tahun tidak pernah berhenti. Ada yang umur 80 tahun, 83 tahun, belum ada. Jemaah sekalian, di malam itu kalau menunaikan ibadah, mendapatkan malam disebut malam Lailatul Qadar, sama halnya kita beribadah sepanjang tahun, 83 tahun, nggak pernah berhenti, 24 jam, bayangkan. Maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka diingatkan oleh Rasulullah di ayatnya, Lailatul Qadri min khairu alfi syahrin, malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan kalau dikalikan kurang lebih ada 83 tahun. Jamaah sekalian, mari kita tingkatkan di momentum terakhir. Sekali lagi, 10 terakhir ini kita tingkatkan amal soleh kita, ibadah kita, puasa kita, infak kita, sedekah kita, untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Dan mudah-mudahan amal soleh kita sampai hari ini, ibadah puasa kita, sholat kita, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.